Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengikuti pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 pembelajaran 8. Selamat mengikuti pembelajaran, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang hebat dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 5 pembelajaran 8. Tema kita berubah menjadi baru. Roma 12 ayat 2 dan Kisah Para Rasul 9 ayat 19. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan alasan perlunya perubahan diri, dan kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman perubahan diri, dan yang terakhir, siswa dapat menyatakan komitmen perubahan diri. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua berkat-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami akan belajar, berkati pembelajaran kami awal sampai akhirnya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak, coba kalian perhatikan di layar kalian. Manusia yang diciptakan Tuhan akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan itu terjadi pada pertama, fisik. Mengalami perubahan dari kecil tumbuh menjadi dewasa. Wow, dari bayi menjadi orang dewasa. Dan selanjutnya, kedua, mental. Perubahan dari penakut menjadi pemberani. Dan selanjutnya, dari rendah diri menjadi percaya diri seiring dengan perkembangan diri. Nah, yang ketiga, sifat atau karakter mengalami perubahan dari lingkungan yang mempengaruhinya. Dari lingkungan yang tertib, sopan, menghargai, berganti, dalam lingkungan orang-orang yang keras, suka bertengkar, maka karakter akan berubah dari baik jadi buruk. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa belajar bahwa manusia itu mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, dan adapun pengertian perubahan itu yaitu menjadi lain atau berbeda dari semula, artinya perubahan dalam diri manusia dari hidup yang tidak baik menjadi baik. Nah, anak-anak, alasan manusia perlunya perubahan diri yaitu pertama, perubahan diri sangat diperlukan oleh manusia agar menjadi tertata, dewasa, dan bertanggung jawab. Yang kedua, perubahan diri manusia akan berdampak pada orang lain. Hendaknya perubahan itu merupakan perubahan yang menjadi baik, bukan sebaliknya. Ketiga, perubahan diperlukan agar kita tidak dipenuhi dengan pikiran negatif atau jahat terhadap sesama. Nah, anak-anak, perubahan hidup meliputi sikap, pikiran, dan tingkah laku. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jika kita mau orang lain membantu kita, maka lebih dahulu kita bantu mereka. Jika kita ingin dihargai orang lain, hargailah mereka. Kita akan belajar tokoh Alkitab yang mengalami perubahan diri setelah bertemu Yesus. Kita akan belajar kisah Saulus menjadi Paulus, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga dan para muridnya kembali ke kota Yerusalem. Tapi ada orang jahat. Dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus. Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan ia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus,
Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya Saulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Nah, kita bisa belajar dari kisah Saulus yang menjadi Paulus, di mana dia mengalami perubahan diri menjadi orang yang lebih baik dan percaya kepada Yesus dan melayani Tuhan dalam hidupnya. Perubahan tidak akan terjadi bila tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh dari orang tersebut. Kemauan untuk merubah sikap, hati, pikiran, dan perbuatan dari yang tidak baik menjadi baik. Seorang yang sudah berubah menjadi baru dijadikan ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru harus bisa meninggalkan hidup lama, hidup yang dikuasai oleh dosa. Milikilah komitmen perubahan diri itu, anak-anak. Nah, setelah kita belajar dari kisah Saulus yang mengalami perubahan diri dalam hidupnya menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, kita akan memasuki kesimpulan dari pembelajaran kita. Perubahan menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang agar menjadi lebih baik. Hal itu ditandai dengan perubahan pikiran, kata-kata, sikap, dan perbuatan yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong dan memberi kesempatan kepada kita untuk berubah dan menjadi manusia yang baru. Nah, Allah yang baik, tolonglah kami anak-anak-Mu ini memeriksa diri kami dan melakukan perubahan pada kata-kata, sikap, dan perbuatan kami, agar kami mencerminkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sama-sama kita katakan amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.